Halo Cancer, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Januari 2024. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Januari ini ya. Kayak vibe yang pertama aku dapat dari pre-shuffle kamu itu adalah segala sesuatu yang seperti kamu menunggu atau kayak gak kelihatan atau selama ini kamu merasa ini kapan datangnya ya. Hal semacam itu berhubungan entah untuk aspek pekerjaan, aspek hubungan romantis, atau aspek hubungan sosial, aspek-aspek lain kehidupan kamu yang kamu menunggu untuk perubahan, untuk jawaban hal semacam itu akan terlihat ya di bulan Januari ini. Kenapa aku bisa bilang gitu? Pertama, ini di aspek di waktu lampaunya, sesuatu influence dari waktu lampau yang masih terasa sekarang adalah descendant. Ini kata kuncinya invitation. Tapi descendant itu kalau di astrologi dia berbicara tentang sesuatu misalnya tentang diri kita yang kita nggak lihat atau ada di alam bawah sadar kita dan itu baru kelihatan dengan kita interaksi kita dengan orang lain gitu. Jadi kayak butuh pemicu dulu dari orang lain, keterhubungan kita dengan orang lain dan itu baru kelihatan gitu. Misalnya ketika kita nggak suka sama seseorang gitu, atau kita suka pun sama seseorang, sebenarnya aspek itu ada pada diri kita, cuman kita nggak sadar, kita nggak lihat. Ketika baru dipantulkan sama orang lain, baru kita melihat itu ya. Nah, itu yang pertama. Lalu energi Mars di waktu sekarang ini adalah kata kuncinya action. Mars itu adalah energi pergerakan, energi ambisi kita, drive atau life force kayak energi kehidupan kita itu Mars gitu. Jadi ketika kita mau sesuatu terus kita bergerak ke situ, itu adalah energi Mars kita yang keluar ya. Dan aku merasa kayak kamu lagi bergerak atau lagi on fire tentang sesuatu hal di bulan Januari ini, sangat mungkin berhubungan dengan pekerjaan tapi hal lain juga bisa gitu, kayak kamu lagi semangatnya tentang sesuatu hal gitu. Lalu di waktu yang akan datang adalah Saturnus, kata kuncinya struktur. Saturnus itu adalah energi apa ya, kalau di natal chart itu energinya agak challenging gitu, jadi berhubungan dengan karma, sesuatu yang mungkin akan jadi tantangan kita. Tapi dengan Saturnus kata kuncinya struktur, aku melihat bahwa ini adalah cara semesta gitu, mungkin menghadirkan tantangan di hidup kamu atau keterhubungan kamu dengan orang lain. Karena tadi apa? Ada sesuatu tema dengan interaksi kamu dengan orang lain itu kayak berusaha ngajarin kamu sesuatu atau ngasih lihat kamu sesuatu ya tentang diri kamu. Dan itu pada akhirnya akan membawa kamu lebih jauh dengan evolusi jiwa kamu. Lalu dengan Saturnus ini kayak itu tough love gitu, energi tough love. Jadi kayak semesta sayang sama kamu, kadang kita dikasih tantangan supaya apa, kita bertumbuh gitu, bertumbuh lebih kuat, lebih bijak, dan upgrade diri kita keluar dari zona nyaman kita. Kadang manusia itu seringkali kalau udah nyaman di tempatnya gitu, atau energi udah stagnan di hidupnya, dia tuh antara nggak tahu caranya gimana keluar atau udah merasa nyaman aja di situ. Padahal esensinya hidup sebagai manusia itu kita terus bertumbuh gitu, terus moving forward ya. Kayak aku mendapat seperti itu. Kenapa aku bisa bilang sesuatu yang tidak terlihat atau jawaban atau solusi atau hasil yang kamu nantikan selama ini kamu lihat di bulan Januari, apalagi Januari ya. Januari ini masih seasonnya Capricorn gitu. Jadi pertengahan Desember sampai pertengahan Januari. Terus ini kata kuncinya, ini kartunya Capricorn nih. Your hard work is paying off. Kerja keras kamu terbayar. Jadi apapun itu yang kamu bangun, usahakan selama ini, entah untuk aspek hubungan sosial, pekerjaan. Jadi kayak misalnya gini, kenapa terhubungan dengan orang? Misalnya selama ini kamu berada dalam hubungan, entah itu hubungan romantis, persaudaraan, atau pertemanan, kamu tuh tipe yang caring, kamu selalu berbagi, kamu perhatian sama orang lain, kamu selalu jadi orang yang berusaha untuk sebuah hubungan gitu. Mungkin orang-orang itu posisinya udah nggak ada lagi di hidupmu, tapi aku selalu bilang ya, kebaikan kita tuh nggak akan pernah sia-sia gitu ya. Jadi kalau kamu sudah memberikan banyak cinta, perhatian, walaupun mereka udah nggak ada sekarang, suatu saat nanti semesta akan mengembalikan itu semua kepada kamu. Misalnya memberikan seseorang yang benar-benar satu visi sama kamu, bisa memberi dan menerima dalam sebuah hubungan, tahu gimana caranya berusaha dalam sebuah hubungan, atau nanti suatu saat ketika kamu butuh dibantu dalam suatu hal gitu, semesta akan mendatangkan bantuan itu atau orang-orang tertentu yang bisa membantu kamu, seperti itu ya. Terus tema di bulan Januari kamu itu justice, lalu dikonfirmasi sama Page of Cups dan Fish. Jadi kayak ini sesuatu yang tadi aku bilang, karma baik yang ada buat kamu gitu. Kenapa karma baik? Karena justice itu berbicara tentang tabur tuai, karma, lalu keseimbangan. Ini cara semesta mengembalikan keseimbangan di hidup kamu. Di sini dengan Page of Cups bisa jadi ada seseorang yang mengasih hatinya ke kamu, karena page itu adalah komunikasi dan vibe-nya menyenangkan gitu. Jadi bisa jadi ada orang yang mau menawarkan hatinya atau mau rekonsiliasi gitu, mencoba berbicara
memperbaiki suatu momen di masa lalu. Dan fish ini melambangkan abundant ya, keberlimpahan. Ada suatu momen seperti upgrade dengan keuangan atau kesempatan, atau bisa jadi kalau misalnya kamu lagi apply gitu untuk pekerjaan di perusahaan yang baru, ini kabar baik buat kamu. Lalu blessingnya buat kamu adalah Queen of Pentacles dikonfirmasi sama King of Cups dan Book. Book ini berbicara tentang pelajaran ya, dan bisa juga sesuatu yang terungkap atau terlihat gitu. Jadi kayak tadi aku bilang, sesuatu yang nggak terlihat atau pintu-pintu, kesempatan-kesempatan, momen breakthrough, momen terobosan yang kamu cari selama ini, karena Queen of Pentacles itu adalah energi orang yang merawat, mengusahakan, dedikasi pada sesuatu, dan Pentacles ini sangat erat hubungannya dengan dunia pekerjaan, dunia realita yang kita temuin sehari-hari. Jadi semua yang kamu invest gitu, entah hati kamu, entah waktu, tenaga kamu, skill kamu, itu akan kembali pada kamu di momen Januari ini. Kamu akan melihat gitu, mungkin semua aspek itu akan terlihat, atau salah satunya terlihat satu persatu kembali kepada kamu, semua hal yang udah kamu tabur di waktu lampau ya. Lalu dengan Book juga kayak suatu hal, misalnya di bulan Januari ini kamu menemui sesuatu hal dan kamu udah pernah belajar untuk menghadapi situasi yang sama dari pengalaman kamu sebelumnya, atau kamu udah punya pengetahuan atau skill ya, pengetahuan atau skill yang kamu butuhkan untuk misalnya masuk dalam pekerjaan yang baru, atau misalnya kamu punya proyek kreatif baru, atau kolaborasi dengan orang-orang tertentu. Jadi kayak kamu udah punya skill dan pengetahuan gitu loh ya. Dan King of Cups juga bisa jadi ya, kamu nih kayak punya energi healing, atau kamu jadi semacam guide gitu untuk orang-orang di sekeliling kamu, jadi mentor, jadi guru, jadi orang yang mengayomi ya. Atau bisa jadi juga kamu misalnya terjun dalam bidang sosial, berbagi, beramal, atau jadi volunteer, bisa juga. Dan itu akan mendatangkan lebih banyak lagi kebaikan berkat di hidup kamu. Lalu yang jadi tantangan adalah Two of Pentacles dikonfirmasi sama Ten of Wands dan Coffin. Ini adalah momen untuk mengikhlaskan gitu ya, mengikhlaskan, melepaskan apapun yang udah berlalu tempatnya. Terus juga aku melihat bahwa kerja keras, karena Ten of Wands itu energi bekerja dan kamu udah bekerja banyak. Jadi ada baiknya gitu untuk kamu beristirahat, ambil break, terus juga perhatikan kesehatan kamu ya. Karena aku lihat kamu tuh kayak sibuk banget gitu, terutama dengan yang berhubungan dengan pekerjaan atau proyek kreatif kamu. Jadi ini jadi tantangan. Bisa jadi kamu kayak merasa kalau gue istirahat gitu, merasa ada yang salah gitu kalau beristirahat, nyenengin diri kamu, punya waktu sendiri, punya me time, quality time dengan diri kamu tuh kayak kamu ada rasa bersalah gitu, entah kenapa. Yang gak ada yang salah kok dengan istirahat untuk nyenengin diri kamu. Itu bagian dari kamu sayang sama diri kamu, dan kamu bisa mengapresiasi diri kamu untuk semua kerja keras yang udah kamu lakukan gitu. Dan juga kalau di waktu lampau kamu sudah memberikan banyak cinta kepada orang lain, kenapa kamu nggak juga memberikan cinta itu, perhatian, kasih sayang, hal-hal manis itu juga kepada diri kamu gitu ya. Lalu di waktu yang akan datang nih, ada lagi sebuah kabar ya. Di waktu yang akan datang ini sumpah vibe romance-nya tuh kuat banget sih di bulan Januari ya, terutama kamu para single, karena ada Page of Cups di sini, Knight of Cups, the Knight in Shining Armor. Ini vibe-nya romantis banget, asik banget, orang yang mau ngasih hati atau mau datang di hidup kamu. Terus orang ini akan signifikan sih, terutama dalam apa ya, dalam perjalanan evolusi jiwa kamu. Dan kalaupun nggak berhubungan dengan hubungan romantis, orang ini akan signifikan untuk membuka perjalanan kamu ke dalam chapter baru yang berikutnya ya. Terus sebuah pesannya adalah self sabotage gitu. Kadang pikiran kita tuh suka membuat skenario tertentu. Jadi kayak kita masih bawa baggage dari masa lalu, kita proyeksikan ke waktu sekarang ataupun ke waktu yang akan datang gitu. Kita belajar boleh, tapi jangan sampai luka, kesedihan, kecewa kita dari waktu lampau itu kita masih proyeksikan kepada situasi yang baru atau orang-orang yang baru gitu. Kuncinya gimana membedakannya gitu? Intuisi ya. Intuisi kita selalu memberitahukan hal yang benar, cuman cara kita taunya adalah belajar gitu, menenangkan pikiran kita supaya nggak kabur sama suara overthinking kita. Ya, ini sebuah reminder. Lalu advice-nya buat kamu adalah ini seperti aku seperti bulan Januari ini kayak kamu tuh momen terakhir kembali sih. Kamu menemukan momen terobosan-terobosan yang selama ini kamu tunggu, momen kemenangan, momen kesuksesan, dan juga momen pencerahan ya. Terutama kamu yang juga berada dalam perjalanan spiritual atau seperti mendalami keagamaan, mendalami tentang pemahaman diri, mendalami kayak berusaha mengerti tentang esensi manusia dan keterhubungan kita dengan manusia dan juga alam semesta. Seperti kamu yang mendalami hal-hal semacam itu, kayak ada momen pencerahan gitu, kayak ada yang berubah pada cara kamu membawa diri, cara kamu berpikir, cara kamu melihat dunia. Selain itu,
ini lagi tuh kan tadi aku bilang energi komunikasinya sangat kuat, romansnya sangat kuat, semua hal yang tidak terlihat atau yang kamu tunggu selama ini itu kamu akan saksikan di bulan Januari. Jadi kamu bisa senang menyambut bulan Januari apalagi tahun baru ya, excited dengan perjalanan kamu dimulai di tahun ini. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.